Karena bagi manusia yang benar, yang di hatinya cenderung kepada kebaikan, dia tidak melihat bayang-bayang itu, tapi dia melihat daripada yang berjalan dirinya. Tapi kalau yang cenderung kepada kejahatan, dia melihat bayang-bayang itu. Begitu semakin terang cahaya itu, maka semakin nampak bayang-bayang itu. Tapi kalau cahaya itu sejajar dengan kepala kita, hilang ya. Artinya apa? Seperti begini kan hilang keburukan itu. Tapi agak renggang sedikit aja, mulai keluar lagi keburukan itu. Maka itulah yang harus disatukan. Maka bagi Tuhan itu seperti inilah perjalanannya. Maka tidaklah benar bagi Tuhan. Misalnya contoh Tuhan, jangan berkawan sama semua lebih jahat. Itu saudara saya. Wah Tuhan, jangan berkawan sama dia, itu jahat. Tidak, itu saudara saya. Seperti yang datang kemari, ada dua golongan yang besar, ada satu golongan FPI, satu golongan PDI. Main. Tapi Tuhan nggak bisa terpapai Indonesia menerima semuanya. FPI boleh tinggal di Indonesia, PDI pun juga boleh tinggal di Indonesia. Berarti siapapun boleh tinggal di sini. Begitu. Jadi nggak ada perbedaan. Begitu. Jadi di sini ya wajib bersama, wajib bersatu. Ya masalah perbedaan simpan masing-masing. Nanti di sekolah di luar, di sini harus satu. Ada? Bukan? Bapak Ibu silakan. Bapak, saya juga sudah di Kamis. Tapi yang sabar ya. Ya. Udah tenang. Tentu tadi kami tanya atau bicara dengan dari sisi pembinaan lah ya, mungkin kami dapatkan dari imam sendiri pembinaan umat yang mungkin bina selama ini pola ya, karena caranya tidak bisa mendekat intinya ya, jangan pernah pemimpin itu menyimpan rasa kebencian kepada siapapun, karena itu akan menular kepada Allah. Dan dia tidak boleh apalagi mengajak membenci golongan manapun. Itu Bapak. Maka kenapa Nabi Muhammad dimuliakan di alam semesta ini? Bukan karena kekuasaannya yang tinggi, bukan karena hartanya yang banyak, tapi karena kesabaran dan kasih sayangnya yang besar kepada alam ini. Maka wa ma'arsalna kailah rahmatan lil alamin. Kita ini tadi kan kalau kita singgung masalah perpecahan hati, tapi tahu bagaimana pandangan Pak Imam atau Imam, mohon maaf ya, Imam dan guru saya, Imam, pandangan Tuan Imam sendiri bagaimana cara kita, bagaimana pola kita untuk bisa menyatukan umat. Karena memang kita yakini bahwa dengan adanya kebersamaan, insya Allah kekuatan Islam itu akan terwujud. Menurut Tuan Imam sendiri gimana juga? Ya, penerimaan. Bisa kita menerima kekurangan daripada yang lain. Ketidaksamaan itu yang kita terima, baru bisa timbul persatu. Kalau kita hanya menerima persamaan saja, pertama kita tidak menerima perbedaan itu, yang kita terima hanya persamaan saja, ya nggak bisa. Jadi maka seperti tadi kan diperintahkan Allah untuk berlaku adil dulu. Maka kalau sebelum adil belum bisa bersatu. Adil itu seimbang. Maka seperti jalan kan tidak hanya kanan saja, kedua langkah kanan, dua kaki kanan kiri kanan kiri. Begitulah kadang manusia itu dalam perjalanan hidup, kadang salah, kadang benar. Hari ini mungkin sabar, mungkin sore besok bisa tidak sabar. Hari ini salah, mungkin besok bisa benar. Begitu, maka kita tidak boleh langsung memvonis ini salah ini, sampai di perjalanan. Maka kita hidup di dunia ini, apalagi namanya Islam, syarat Islam itu bersyahadat, bersaksi akan adanya Allah dan bersaksi akan kebenaran Muhammad Rasulullah. Jadi namanya saksi itu hanya bisa dia menerima, merasakan dan bersyukuri. Saksi tidak boleh menghukum. Jadi kalau saksi menghukum, dia saksi melampaui batas. Dia cuma ditanya apa yang ia dengar, dia cuma ditanya apa yang ia lihat, dia cuma ditanya apa yang ia rasakan. Dia nggak boleh memutuskan, dia nggak tanya, dia nggak akan diminta.
bagaimana keputusannya menurutmu tidak? Maka dikatakan inna sam'a wal basara wal basara wal fuada kana anhu mas'ula. Kan begitu kan? Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani semuanya akan dimintai bertanggung jawab. Ini kadang-kadang kita kan lebih dulu menghukum. Ini sesat, ini kafir, ini tak selamat. Maka pasti perbedaan itu tidak akan bisa mereka. Sedangkan Tuhan juga mengatakan, jika aku berkenan, aku akan jadikan satu umat saja. Tapi aku tidak berkenan demikian. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Maka yang adil tadi ujungnya apa? Berbuat kebaikan kepada kaum kerabat. Pada artinya kerabat itu kan macam-macam. Ada kerabat itu ada hubungan saudara, keluarga, ataupun kerabat itu karib berarti dekat. Yang dekat mana? Dekat tempat duduk, dekat mana? Dimanapun kita harus berbuat baik dan meninggalkan perbuatan yang keji. Keji itu yang suatu yang sudah dilarang dikerjakan keji. Kemudian yang mungkar perintah diabaikan dan bermusuh kepada siapa? Kepada semuanya. Begitu. Maka kan kepada hamba hablu minallah wa hablu minallah. Jadi kalau kita sudah diawali dari perbedaan itu timbul rasa benci, ya sampai kapan kita mau bersatu? Jadi seperti kita menyatukan sesuatu di dalam wajan misalnya, kita sesuatu yang berbeda. Tapi sesuatu yang berbeda itu disatukan bisa menjadi nikmat. Kalau buat gulai hanya satu jenis saja? Enggak. Tidak ya kan? Tapi kalau dimakan satu-satu ya kan nggak? Makan ayamnya sendiri, nanti baru makan garamnya, nanti baru makan gulanya, nanti baru makan ketumbarnya, baru makan kemirinya, kira-kira enggak? Enggak. Tapi semuanya harus masak, semuanya dulu menjadi satu. Tidak lagi ada cita gulai, tidak lagi cita daging ayam, tidak lagi cita ketumbar, tidak lagi cita kemiri dan sebagainya. Tapi sudah satu gulai. Coba kalau kita bilang gula itu yang buat enak ayamnya atau gulanya, garamnya, ketumbarnya, cabenya, kemirinya, mana yang buat enak itu? Semuanya. Begitu. Jadi yang bisa buat indah dunia ini siapa? Yang bisa buat nikmat dunia ini siapa? Ya kita semua manusia yang bertanggung jawab di dunia ini. Mana bisa? Kami saja nggak akan sanggup. Itu Allah sudah berikan kelebihan kepada Yahudi kebersamaan itu. Walaupun punya jalan masing-masing. Jadi ibarat suatu beban yang besar, kita pikul masing mengambil posisi masing-masing untuk memikulnya. Maka tak bisa satu orang saja yang benar. Lihat seperti sapu lidi itu kalau mau menyapu kotoran kan tidak satu batang, atau dari yang kecil-kecil, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang kecil, ada yang besar. Tapi supaya itu bermanfaat jika menjadi satu. Seperti bangunan tadi ada jendela, ada ventilasi angin, ada atap rumah, ada plafon, ada besi, semuanya karakternya tak sama. Tapi itu suatu bangunan yang harus kita pahami. Kita malah bisa menentang alam. Sunatullah kita tentang, kita menegakkan agama Allah tapi bertentangan dengan sunatullah bisa. Kita mau menjayakan Islam, kita membenci Nasrani, membenci yang lain juga. Karena bisa, maksud tak begitu. Karena agama kita diturunkan untuk menebarkan kebaikan. Cuman terkadang para pengikut Rasul ini yang sudah merasa baik. Coba kalau kita ambil daripada ayat Al-Quran, semuanya pakai ayat Al-Quran, Syiah pakai Al-Quran, Muhammadiyah pakai Al-Quran, NU pakai Al-Quran, Salafi pakai Al-Quran. Jadi yang mana yang benar Qurannya? Itu. Jadi yang mana Qurannya, mana yang benar? Semuanya benar kalau saling menyatu. Tapi kalau saling menyalahkan nggak bisa. Tidak akan ketemu. Maka kalau bagi saya, kalau kamu mau lihat Islam itu di Indonesia dari budayanya, kamu lihat NU. Kalau kamu mau belajar Islam daripada pendidikannya, kamu ikut Muhammadiyah. Kalau kamu mau belajar Islam daripada sunnah Rasul, kamu ikut Salafiyah. Dan kalau kamu mau lihat keberanian Islam, kamu ikut Syiah. Syiah berani itu. Ada yang nggak berani Syiah, ya kan? Ajar aja. Tengok ini perang sama Azerbaijan, sama Armenia, ya kan? Tengok Iran, mana bisa dijajah? Mana negara Islam yang tak dijajah? Iran. Syiah, yang lain habis dijajah. Semuanya ada. Begitu. Coba lihat sekarang. Negara mana yang Islam yang tidak dijajah oleh Amerika, oleh Eropa?
negara-negara yang Syiah itu lebih besar daripada Sunninya. Jadi mana? Begitu. Semuanya ada kelebihan masing-masing. Allah memberikan amanah kepada kita. Kita ini anak cucu Adam. Maka Tuhan mengatakan dulu langit dan bumi ini bersatu. Kami jadikan surga dan neraka untuk Nabi Adam dan anak cucu. Tidak saling tinggalkan Nabi Adam, anak cucunya berbuat durhaka. Maka kami turunkan bala bencana yang besar. Maka apa yang menyebabkan Allah menurunkan bala bencana kepada anak cucu Adam? Yang pertama, sifat kikir. Jadi Allah yang diberikan anak cucu Adam ini kelebihan daripada segi kekayaan, dia kikir. Kemudian hawa dan nafsu. Dan yang ketiga, ujub kepada diri sendiri. Ini yang tidak disukai Allah. Wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbul mukhtalin fakhur. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan keadaan yang sombong. Sesungguhnya Allah tak suka kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi kalau kita merasa benar terhadap apa yang kita miliki dan menyalahkan yang lain, disitulah kena sombongnya. Boleh kita merasa benar, ya kita amalkan. Kebenaran itu kita hadapkan kepada Allah. Karena Allah yang Maha mengetahui tentang kebenaran. Dan Allah juga nanti yang akan memberitahukan apa yang telah diperselisihkan umat manusia itu. Jadi kepada manusia ini apa yang kita berikan? Kebaikan. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Inilah untuk seorang pemimpin. Tidaklah kau putus Muhammad melainkan hanya untuk menjadi rahmat semesta alam. Jadi Muhammad itu contoh seorang pemimpin. Maka seorang pemimpin wajib mencontoh Muhammad. Kalau tak sanggup mencontoh Muhammad, mencontoh sahabatnya pun jadi. Begitu. Bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Itu. Kemudian umat Muhammad ini kenapa dimuliakan Allah? Dan karena apa umat Muhammad ini dimuliakan Allah? Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Ini maka Islam agama yang belakangan. Karena apa? Karena kekuasaan, karena masa yang banyak, bukan. Tapi karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah, karena menyuruh kepada yang baik, mencegah kepada yang munkar dan beriman kepada Allah. Iman tadi lihat apa kata Allah? Saudara, ini kita sudah kuat, cuma persaudaraan kita yang lemah. Maka bagaimana supaya kuat? Persaudaraan itulah yang perlu perlu dijaga. Yang sudah bagus jangan dirusak. Apalagi negara-negara harta benda. Ini yang harta benda yang harus kita habiskan demi tegaknya persaudaraan dan kekeluargaan. Karena inilah harta kita yang akan kita bawa kembali. Maka kita di sini berjuang juga belajar. Maka keberkatan tadi katanya tadi pada di sini menjalankan tugasnya karena dikunjungi orang-orang yang beriman. Jangan deterjen, jualan salad, apa ya jualan? Ya. Oh, bisa Kalau belajar. secara pendelegasian pada Biar kerjanya di mana? Kalau di Medan nggak bisa bawa lah satu kerjaan. Nanti nggak kasih bahan-bahan dan nanti gitu yang syariatnya mungkin juga jadi Ya, ada. Maka kalau seperti kita di bidang pertanian, contohnya itu kita ada namanya kelompok tani. Inilah yang bersinergi kepada pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang mungkin kita bisa bersinergi untuk membangun pertanian bersama. Dan bukan hanya orientasinya untuk memajukan pertanian kita di sini, tidak, tapi untuk semuanya. Maka kita pun di sini juga mengajak masyarakat di sini untuk bertani dan hasil pertanian coba-coba kita juga mengambilnya. Karena banyak orang mau malas bertani itu, udah pupuknya mahal, nanti ada pun panen payah jualnya. Maka kita saling bekerja sama. Karena pertanian kita juga hasilnya kurang untuk jual keluar, maka kita ajak masyarakat untuk bertani, supaya juga dapat kuota kita juga. Sekaligus juga memudahkan dia juga untuk hasil pertanian. Kemudian kalau dari perikanan ada namanya kelompok perikanan. Itu juga berkoordinasi kepada lembaga-lembaga yang lain, kelompok-kelompok masyarakat yang lain, atau pemerintah untuk mengembangkan perikanan kita. Dan kalau di peternakan kita sekarang masih bermitra kepada suatu tapi di lembaga perikanan kita ada 5. malam pagi
sabar. Masih gula merah dikit. Nah, kemudian kalau dalam pendidikan kita ada yayasan pembangunan buah. Nah, itu dari yang menaungi sekolah dari tingkat PAUD sampai SMA. Banyak makan Dan insya Allah kita mau dengan pada perguruan tingginya untuk bekerjasama nanti mungkin dari tim pendidikan kita dengan kampus-kampus yang ada di Medan. Nah, yang mau bersinergi dengan kita, yang membangun umat. Tapi bagi Tuhan karakter umat Tuhan yang terpenting mereka adalah pendidikan agama dan sosial. Nah, jadi antara agama dan sosial itu saling berkaitan. Kalau sosial tidak beragama akan rusak, akan hancur moralnya, dan agama kalau tak bersosial juga tidak akan berkembang. Karena gula pasir sama nasi itu banyak mengandung karbo. Kemudian dari sisi yang lain dari perdagangan kita ada koperasi, ada menaungi beberapa UMKM sekarang kurang lebih sekitar 65 ya, 65. Dia nampak ada perempuan yang dilalui oleh koperasi Darah Bulu Makmur Sejahtera, BMS, Darussalam Makmur Sejahtera. Baitul Mal itu merupakan suatu tempat pengumpulan daripada hasil usaha kita yang kita kerjakan untuk kehidupan kita di sini, mencukupi biaya logistik, makanan, kemudian kebutuhan kita bersama, kemudian untuk penerangan dan seluruh akomodasi kehidupan kita di sini, dan sekaligus pengembangan sektor dan sekaligus juga kadang-kadang ada jemaah ini mungkin yang lebih rezekinya dia berinfak memberikan hartanya untuk dipergunakan untuk kesejahteraan kita yang ada di sini. Simpan pinjam kita. Ini pinjam aja kita, simpan dulu. Pas saja. Belum ke situ kita, belum mampu ke situ. Kita berat menguatkan pembangunan karakter dahulu, maka tidak dan akhlak yang ada. Kalau tadi ketika melahirkan keliling terus datang ke pemulakan karena dia waktu nikah dia halangan, habis itu kan mungkin berhubungan dia masih basah, rahimnya basah, jadi dia hamil. Memang mungkin bahwa insyaallah kedepannya banyak hal yang mungkin kalau sedikitnya diterima nanti bisa kerjasama dalam mengerti semua sektor-sektor yang Mas Iwan sampaikan tadi itu mungkin bisa bersama. Contohnya seperti ini. Tadi kan sampaikan ke Bang Kolej bahwa kami bergerak di dunia pendidikan, pesantren dan pesantren ini pesantren Sufal semua di bawah naungan Jamaah Muslim. Ini pusat di Bogor dan sama di wilayah Sumatera Utara dan Aceh ada di Tanjung Pura. Nah, di Tanjung Pura sendiri alhamdulillah sudah baru 7 tahun kurang lebih itu mendirikan pesantren formal. Mungkin nanti kedepannya akan saya nanti mohon itu bisa bersama nanti secara formal, insyaallah dari berbagai aspek yang ada, dari berbagai elemen yang ada, yang mungkin pertanian yang berjalan di sini. Nah, dari kami juga insyaallah nanti sekiranya memang ada anak yatim piatu, anak duafa dan yang lain di pondok juga memang kita fasilitasi itu, mungkin nanti kerjasama untuk di dunia pendidikan yang mudah-mudahan kedepannya seperti itu. Harapan kami dengan kunjungan perdana ini Allah ikatkan kita dalam satu barisan, satu jamaah nanti kedepannya untuk mewujudkan rahmatan Allah. Maka kalau Islam ini bersatu, perbedaan-perbedaannya itu tidak menjadi hambatan. Mana ada yang susah? Kalau orang kaya di Medan ini bersatu saja yang Islam, ada yang susah kan? Kalau lah kita orang Islam misalnya di Sumatera Utara ini ada 2.000 kakak saja minimal. Jadi kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin 2.000 atau 2 juta. Kita bilang 2 juta kakak ada mungkin ya. Kalau di Medan ini orang Islam Sumatera Utara ini ada ya. Nah, kali 20.000 saja lah kalau setiap bulan kita satukan uang kita. Berapa itu kira-kira? 2 juta 20.000 kali 2 juta per bulan. 40 miliar kira-kira kalau kita bangun maka kalau sudah Islam ini bersatu, semua orang nggak ada lagi mau beragama yang lain. Jadi nggak perlu Islam itu sibuk mengislamkan ini Islam, nggak ada. Bagaimana mengimankan orang Islam itu saja.
Maka Jaga sudah kembali itu. cukup rahmat di semesta alam itu. Coba kita lihat contoh makanan. Penyedap itu banyak kan? Banyak. Hah? Penyedap makanan itu Banyak. banyak. Contohnya kita masak 1 kilo ayam buat gulai, haruskah 1 kilo penyedap juga? Enggak. Ah, cukup. Seberapa lah kira-kira penyedap jadi maksudnya? Kalau 1 kilo ayam 1 bungkus cukup. 1 bungkus cukup. Ya. Berapa lah itu ya kan? Iya. Dibandingkan. Nah, begitulah orang Islam sebenarnya. Tidak perlu orang Islam semuanya yang banyak, tapi yang betul-betul saja bersatu sudah bisa mengajak yang lain. Maka kata Rasul, jika kamu ada 20 orang yang beriman, maka 20 orang yang beriman ini akan mengajak yang lain. Nah, begitu. Jadi semuanya pasti akan bersatu. Apalagi di dunianya kebanyakan cuman apa yang dipandang dari Islam oleh dunia, apalagi dunia Eropa, kejahatan dari orang-orang yang mengatasnamakan agama untuk politik, untuk harta benda, untuk kepentingan diri pribadi dan kelompok. Nah, coba betul-betul kita luruskan kepentingan umat ini yang kita utamakan. Contoh seperti yang kita lihat seperti Ustadz Somad.